Shalom, selamat pagi sahabat GSIS yang diberkati Tuhan. Sehat semua pagi hari ini, amin. Terpujilah nama Tuhan yang sudah menganugerahkan kita semua yang baik. Dan dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan, tidak ada satupun yang tidak digenapinya. Semuanya digenapi dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terpuji nama Tuhan bagi orang yang selalu berseru kepada Tuhan. Percayalah engkau tidak pernah ditinggalkan, engkau sekali-kali tidak akan dibiarkan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, Engkau sumber segala kasih karunia dalam hidup kami. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam Engkau kami beroleh kekuatan baru. Di dalam Engkau kami beroleh penghiburan. Dan di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, kami sambut berkat-Mu. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini demi nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Sahabat GSIS yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan, dan sebelumnya kita sama-sama memuji kebesaran Tuhan. Oleh karena kuasa darah-Nya yang ajaib, kita diselamatkan. Haleluya, Yesus Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kuasa darah kuasa darahmu syarabata karabata. Haleluya, kuasa darahmu Tuhan, kuasa darahmu melingkupi kami Tuhan, kuasa darahmu. Terima kasih Tuhan, oleh karena kuasa darahmu kami dilingkupi Tuhan dengan kasih setiamu selama-lamanya. Oleh karena darah anak domba Allah yang kudus kami dilayakan Tuhan. Dan kami bersyukur kami punya Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Bapak, terima kasih Bapak. Tiada yang dapat kami andalkan selain Engkau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Thank you Lord Jesus buat pagi hari ini, hari yang diberkati Tuhan. Engkau yang mengubahkan rancangan kecelakaan menjadi rancangan damai sejahtera. Engkau yang mengubahkan pendapat manusia menjadi pendapatnya Tuhan. Ketika kami dengan sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Tuhan, situasi kami dari titik terendah, Engkau ubahkan menjadi titik-titik yang dibawa pada kemuliaan Tuhan. Kemurahan Tuhan lebih daripada hidup, kebaikan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Thank you Jesus, kami mulaikan pagi hari ini, ibadah hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya keadaanmu hari-hari ini baik-baik saja. Aku berdoa pagi hari ini semoga jiwamu baik-baik saja. Hatimu, pikiranmu, kehendakmu di dalam Tuhan senantiasa baik-baik saja. Bapak Ibu sahabat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin dalam keadaan engkau menyembah, memuji Tuhan saat ini, keadaanmu tidak baik-baik saja. Tetapi firman Tuhan katakan, biarlah aku berdoa semoga jiwamu dan keadaanmu baik-baik saja. Saudara, kenapa seringkali jiwa kita dalam keadaan tidak baik-baik saja? Sebab pikiran kita dipenuhi dengan masalah. Pikiran kita dipenuhi dengan kekhawatiran. Pikiran kita dipenuhi dengan apa yang akan kita makan, minum, pakai pada hari ini. Pikiran kita dipenuhi dengan apa yang akan terjadi kalau saya begini, maka saya pasti akan begitu. Kalau saya tidak berbuat ini, maka saya akan seperti itu. Saudara, jangan melupakan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Mungkin di dalam kehidupanmu tidak selalu baik-baik saja. Ada orang yang merancang-rancangkan hal yang jahat di dalam kehidupanmu, tetapi engkau tetap akan baik-baik saja. Mungkin kita berpikir, saya sudah berusaha hidup sebaik mungkin. Saya sudah berusaha hidup seramah mungkin dengan orang lain. Bahkan saya menabur, saya memberi, saya memelihara hidup banyak orang. Saya memberikan kemurahan hati kepada banyak orang. Tapi apa yang saya dapatkan? Balasan yang saya terima tidak setimpal dengan apa yang sudah saya tabur. Saudara, kita berpikir kalau kita menabur, kita pasti menuai. Kalau kita menabur yang baik, kita pasti menuai. Firman Tuhan mengatakan hal yang demikian. Tetapi saudara, tidak selalu apa yang kita perbuat dibalas orang dengan kebaikan. Bahkan tanpa sadar apa yang mereka perbuat, mereka membalasnya dengan apa yang jahat. Kita menabur apa yang baik, kita memelihara hidup banyak orang. Tetapi apa yang mereka lakukan, mereka nggak peduli dengan kehidupan kita. Mungkin kita sebagai pimpinan di sebuah kantor, kita memperhatikan kehidupan anak bawah kita, anak buah kita, bawahan kita. Kita melakukan apa yang baik bagi mereka, THR kita siapkan apa yang mereka butuhkan, ya, mendidik mereka, memimpin mereka di dalam kebaikan. Tapi apa yang mereka balas, saudara? Mereka yang balas mungkin dengan sesuatu yang tidak, kok seperti ini ya, saudara. Saudara, hidup itu tidak selalu Tuhan berjanji langit akan selalu biru. Tuhan tak pernah janji jalan akan selalu rata.
Tapi satu hal yang dia janji bahwa em, dia akan selalu berjalan bersama dengan kita. Amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada rekanan kami, saudara. Dia di dalam keluarganya dia selalu berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik, tetapi apa yang dibalas itu selalu dibalas dengan hal yang tidak baik, saudara. Saya juga mau bersaksi, pernah dalam satu ketika saya pernah juga bersaksi di dalam tayangan saya yang sebelum-sebelumnya. Kami punya seorang bawahan. Orang bawahan ini sangat dipercayai oleh suami saya, sangat dipercayai oleh suami saya. Dalam satu bisnis, keuangan dipercayakan kepada dia. Lumayan banyak, saudara. Nominalnya itu lebih dari berapa digit ya, saudara? 8 digit, saudara. 8 digit, saudara. 8 digit apa yang dipercayakan kepada dia. Itu dipercayai, dia juga mendapat upah dari di sana. Dia juga dipelihara dengan apa yang dia kerjakan di sana. Dan suami saya sangat percaya pada semua keuangan dia yang pegang di bisnisnya tersebut. 8 digit, saudara. Keadaan keuangan yang dia pegang pada waktu itu. Dan apa yang terjadi? Ternyata di belakang dia mengkhianati. Di belakang dia karena kebutuhan, dia perlahan-lahan menggerogoti finansial yang dipercayakan kepada dia. Dan singkat cerita, ternyata setelah sekian lama waktunya, baru suami saya tahu ternyata sudah banyak yang dimanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Atas dasar yang namanya satu kata, kebutuhan. Oleh karena kebutuhan, dia kemudian mengambil sedikit demi sedikit, dan dia pikir dia bisa menggantinya. Dia lakukan berulang-ulang tanpa diketahui, dia berlakukan berulang-ulang sampai keadaan finansial itu betul-betul hancur karena apa yang dia lakukan di belakang kita. Nah, saudara yang diberkati, singkat cerita ketika kami ketahui itu sudah terlalu banyak yang disalahgunakan. Karena ini satu kata, kebutuhan. Niat awalnya bukan untuk mengkhianati kami, niat awalnya bukan untuk merusak dari bisnis yang ada, tapi karena kebutuhan. Karena kebutuhan diambilnya sedikit, karena tidak diketahui diambilnya sedikit, lalu kemudian semakin lama semakin banyak, kemudian ya seperti yang saya katakan tadi, sangat banyak. Dan apa yang terjadi, saudara? Ini merupakan ujian bagi kita, tapi di dalam iman dari suami saya yang waktu itu Tuhan bawa ke level untuk bisa melepaskan hak-hak pribadi. Keadaan finansial yang sudah dirusaknya ini yang selama cukup banyak ya, saudara. Kemudian dia kasih sertifikat rumahnya, dia gadaikan kepada kita dengan maksud untuk mengembalikan perlahan-lahan. Tapi setelah diberikannya itu, kemudian diulangnya lagi dan memang di akhirnya memang tidak bisa dipercaya. Apa yang terjadi, saudara? Kemudian suami saya memutuskan begini, dia panggil bersama dia dengan anaknya, lalu dengan saya dia katakan, mari kita lepaskan pengampunan untuk orang ini. Wah, saya kaget. Wah, ini nominalnya banyak ini, saudara. Banyak ini. Terus saya bilang, kita harus nasihati dulu dia. Oke, kita nasihati dia. Singkat cerita, apa yang Tuhan bawa ke suami saya dengan level iman seperti itu, saya sendiri, wow. Dia melepaskan pengampunan, dia katakan kamu punya anak, apa yang kamu lakukan itu salah. Kamu lakukan atas dasar kebutuhan, akhirnya kamu dikuasai oleh Mahmon. Kemudian akhirnya kamu jatuh ke dalam dosa yang sangat-sangat besar. Kami kembalikan sertifikatmu, kamu tidak usah mengganti sepeser pun, dan pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Dia nangis, saudara, nangis sebisa-bisanya karena ketakutan, karena ketahuan, karena takut akan dibawa ke polisi, takut akan dibawa ke penjara. Singkat cerita, saudara, kami melepaskan itu yang namanya pengampunan. Saudara, ini berbicara soal uang dengan nominal yang tidak sedikit. Tapi apa yang Tuhan taruhkan di dalam peristiwa pada waktu itu, lepaskan pengampunan. Karena di dalam situasi ini dia seorang yang hidup sendiri. Dan kemudian singkat cerita, suami saya melepaskan pengampunan. Saya harus menyampaikan ini karena ini kesaksian.
untuk mempermalukan iblis. Dan dia juga sudah kami tegur dengan sangat keras. Dan kalau kami mau, kita bisa memperhadapkannya kepada polisi. Kita bisa memperhadapkan kepada polisi. Tapi apa yang kami lakukan? Pada waktu itu kami melepaskan pengampunan. Bukan berarti kami tidak mau mendidik dia dalam kebenaran, tapi ada belas kasihan yang sangat tinggi karena dia punya anak pada waktu itu. Dan kami berdoa, ini semua apa yang kamu tabur, satu saat nanti kamu akan tuai. Kami saat ini tidak memberikan hukuman, kami saat ini tidak memberikan sanksi kepadamu. Tapi kalau kamu tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, kamu akan menghadapi masalah yang lebih besar. Kalau kami mau, kami bisa penjarakan kamu, tapi kami tidak melakukannya. Kami memilih untuk menasihati kamu, melepaskan semua hak-hak dan mengembalikan hakmu, sertifikatmu yang kau gadaikan kepada kami. Ini yang saya mau katakan, saudara, bahwa di dalam hidup ini tidak selalu kebaikan kita dibalas dengan kebaikan. Walaupun Tuhan katakan di orang yang menabur pasti akan menuai. Kita akan menuai itu di dalam sukacita yang mungkin di hal yang lain. Karena seringkali apa yang kita tabur orang balas dengan yang tidak baik. Tapi orang yang penuh dengan Roh Tuhan, dia akan bisa menjadi orang yang tetap kuat. Dan satu hal saudara, kita hidup tuh nggak fokus dengan harta yang ada di dunia ini, amin. Kita harus percaya bahwa kita punya hidup yang jauh lebih baik di dalam kekekalan. Kalau saudara-saudara begitu memusingkan dengan harta yang kau punyai di dunia ini, kemudian engkau ketika engkau kehilangan sesuatu, engkau akan stres berat, engkau akan kehilangan sukacita, engkau seolah-olah ingin mempertahankan nyawamu, tapi justru engkau akan kehilangan nyawamu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita tabur yang baik, kita pasti menuai yang baik. Ketika kami melepaskan pengampunan, kami menabur yang baik dan kami percaya kami akan menuai. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan pasti akan membalikkan situasi. Ketika orang mereka-rekakan hal yang jelek dalam kehidupanmu, Tuhan pasti akan mereka-rekakan hal yang baik dalam kehidupanmu. Singkat cerita, kami melewati proses ini, kami baik-baik saja. Kenapa? Karena hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Hati kami dipenuhi dengan belas kasihan Tuhan. Saudara, kalau kita melepaskan belas kasihan Tuhan, maka Tuhan akan berbelas kasihan dengan kita. Amin. Tidak selalu orang menabur yang baik di dalam kehidupanmu, tapi engkau pilihlah untuk menabur yang baik di dalam kehidupanmu, sehingga engkau juga pasti akan menuai. Dan tuaianmu, ketika engkau menuai, engkau akan melihat bahwa kekekalan itu menjadi bagianmu, karena Tuhan itu sungguh dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yang diberkati, saya melepaskan pengampunan. Kami keluarga melepaskan pengampunan bagi orang yang sudah mengkhianati kepercayaan kami. Namun satu hal saudara, yang kami rindukan, kami menabur yang baik, dan kiranya dia juga boleh berubah dan bertobat dari jalan-jalannya yang salah. Saya mau katakan begini saudara, doa orang benar bila dengan yakin sangat besar kuasanya. Doa itu lahir dari apa saudara? Bukan semata-mata Tuhan aku minta, aku minta, aku minta, aku minta. Tapi doa yang benar itu lahir dari pengampunan. Jikalau kamu berbuat dosa, saling mengampunilah kamu. Demikian firman Tuhan katakan, doa yang dikabulkan adalah doa yang dilepaskan di dalam kasih dan pengampunan. Saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau belajar pada pagi hari ini bahwa Tuhan akan membalikkan situasi. Tuhan akan membalikkan situasi jikalau sesuatu terjadi itu apa yang kita tabur yang baik, dia akan menuai apa yang dia tabur yang jahat. Yang penting kita melepaskan kasih, kita melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Amin. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kiranya boleh mendukung channel Gracia Hope Compassion Channel supaya dapat bertumbuh dan berkembang menjadi alatnya Tuhan untuk mewartakan Injil. Please like, comment, share, and subscribe for more videos. Dan bagikan kepada teman-temanmu, bisa share link melalui WhatsApp, share link melalui akun-akun sosial media, supaya nama Tuhan kiranya senantiasa dimuliakan lewat pelayanan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kitab Ester 5 hingga kitab Ester 9 ini berbicara tentang bagaimana Ester menghadap raja. Saudara yang diberkati, kita sudah belajar kemarin tentang bagaimana Tuhan mengizinkan bangsa Yahudi melalui Ester, dia menduduki kedudukan nomor 1 sebagai perempuan yang diangkat sebagai ratu. Ketika diangkat sebagai ratu, sesuatu terjadi ketika Haman berupaya, bermufakat, berikhtiar jahat di dalam kehidupan bangsa Yahudi oleh karena Mordekai. Mordekai ini adalah seorang
yang tidak mau sujud menyembah Haman. Haman ini saking sombongnya, dia pikir dia Tuhan, dia pikir dia sesuatu yang bisa diberhalakan. Dia mau semua orang ketika lewat sujud menyembah dia. Tapi bangsa Yahudi tidak memiliki kebiasaan untuk menyembah manusia, makanya Mordekai tidak menyembah dia. Oleh karena itu dia berikhtiar dengan memanfaatkan aturan-aturan yang ada di Persia pada waktu itu untuk menghukum orang-orang yang untuk menghukum bangsa Yahudi pada waktu itu. Jadi sasarannya itu adalah Mordekai. Karena bagi dia terlalu rendah kalau dia hanya menghukum satu orang yaitu Mordekai. Karena bangsa Yahudi ini terancam, maka Mordekai meminta kepada Esther untuk menolong bangsa Yahudi. Awalnya Esther tidak peduli. Awalnya Esther berpikir, kalau saya menghadap itu, kalau raja nggak berkenan, saya pasti akan mati. Lalu Mordekai berkata, jangan pikir karena engkau ratu, engkau juga akan luput. Karena engkau juga bangsa Yahudi. Ini menggerakkan hati Esther untuk bertindak. Kemudian dia mengambil keputusan untuk berdoa, berpuasa 3 hari 3 malam. Dan dia berkata, saya akan menghadap raja. Kalaulah aku mati, biarlah aku mati. Namun aku akan membela bangsaku. Nah, saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Esther 5 hingga Esther 5 hingga Esther yang ke-9, yang pertama diawali dengan Esther menghadap raja. Dia mengenakan pakaian ratu sesudah dia berpuasa. Ketika dia mengenakan pakaian ratu, dan saya berpikir dan saya menafsirkan bahwa kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan Esther. Sehingga auranya begitu mempesona dan kemudian raja berkata, apa yang kau kehendaki, ratuku? Dia mengulurkan tongkat tanda perkenanan, sampai setengah kerajaan pun akan kuberikan kepadamu. Dan kemudian Esther meminta supaya raja bisa menghadiri perjamuannya. Ketika dia minta raja menghadiri perjamuannya, Haman diajak. Pada waktu mereka menghadiri perjamuan, dia tidak langsung mengungkapkan keinginannya kepada raja. Dia minta lagi, sekali lagi, bolehkah jikalau baik pada pemandangan raja, saya akan mengundang raja untuk kemudian menghadiri perjamuan yang berikutnya. Kemudian di kitab Esther 6 ayat 1 hingga ayat 14, ada satu momen di mana raja tidak bisa tidur. Raja Ahasiweros digelisahkan. Dia nggak bisa tidur. Kemudian pada waktu orang nggak bisa tidur, biasanya apa sih yang terjadi, saudara? Pasti cari minum kopi kan. Pasti minum kopi, pasti juga duduk untuk leye-leye dan lain sebagainya. Tapi lucunya raja yang tidak bisa tidur ini, dia menyuruh untuk prajuritnya mengambil kitab pencatatan sejarah. Kalau bukan karena Tuhan, ini tidak akan mungkin. Kalau bukan karena Tuhan, dia tidak akan digerakkan untuk sesuatu yang berujung kepada kebaikan bagi Mordekai. Jadi saudara, Mordekai itu dia tidak berbuat apa-apa, tapi Haman mengikhtiarkan kematian dari Mordekai. Padahal Mordekai ini adalah seorang yang setia dengan raja. Bangsa Yahudi yang di dalam pembuangan, bangsa Yahudi yang ada di dalam penjajahan, tapi dia setia dengan raja yang Tuhan izinkan, yaitu Raja Persia. Dan pada satu ketika dia berhasil menggagalkan rencana sida-sida, yaitu Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida yang termasuk golongan penjaga pintu, yang berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros, dia berhasil menyingkirkan kedua sida-sida tersebut. Nah, itu dicatat tentang prestasi dari Mordekai, dicatat di sejarah. Dan tengah malam ketika raja tidak bisa tidur, dibaca-bacanya itu oleh karena dorongan Tuhan. Ketika dibacanya catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu yang telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros, kemudian raja bermaksud hendak memberikan kehormatan kepada Mordekai. Karena dia pikir, wah, orang ini sudah menyelamatkan saya. Jadi saudara, jadilah orang yang selalu menabur yang baik. Ketika engkau menabur yang baik, satu saat nanti apa yang engkau tabur, Tuhan akan membiarkan engkau menuai hal yang baik. Mordekai menabur hal yang baik, dia menabur kesetiaan, dia menabur sesuatu pamrih, tapi dia tidak meminta balasan. Tuhanlah yang membalaskan kebaikan dia. Ketika melalui Raja Ahasiweros yang tengah malam gak bisa tidur, mencari kitab-kitab sejarah. Kemudian dia bertanya, siapakah yang ada di pelataran? Pada waktu itu, Haman ada di pelataran. Dia di luar istana untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang hendak didirikannya untuk dia. Sebuah plot twist, saudara. Sebuah perubahan yang signifikan.
Pada waktu malam, raja nggak bisa tidur. Raja memutuskan mengambil kitab sejarah. Dia melihat dan membaca tentang Mordekai, seorang yang berjasa. Di sisi lain, di luar sana ada Haman. Ada Haman yang bermaksud untuk menemui raja dengan maksud untuk menyulakan Mordekai. Jadi ada raja yang bertanya-tanya bagaimana caranya supaya dia menghargai Mordekai. Di sisi lain ada Haman yang mau menyampaikan kepada raja bahwa dia hendak menyulakan, hendak membunuh Mordekai. Jadi Tuhan bekerja dengan luar biasa di saat yang sama. Seorang yang merancangkan hal-hal yang jahat, tetapi Tuhan merancangkan hal-hal yang baik. Karena Mordekai hidup benar di hadapan Tuhan. Lalu ketika raja melihat Haman, dia panggil, "Hei, sini." Itulah Haman. Jawab para biduanda, "Oh, itu Haman, tanya aja kepada dia, raja, apa yang hendak engkau lakukan." Lalu raja menyuruh, "Sini masuk." Haman masuk. Lalu raja bertanya dengan maksud untuk memberikan penghargaan kepada Mordekai. "Apa yang harus kulakukan kepada raja yang orang berkenan menghormatinya?" kata Haman. Dalam hati, kesombongan menguasai Haman dan berkata, "Pasti untuk saya ini, siapa lagi?" Karena dia berpikir untuk saya, wah yang bagus-bagus dia bikin. Dia katakan, "Oh, kepada orang yang raja hendak menganugerahkan kehormatan, hendaklah diambil pakaian kerajaan. Pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja. Kemudian kuda yang biasa dipakai oleh raja. Dan beri mahkota kerajaan. Dan hendaknya diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara pembesar raja, orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian araklah dia mengendarai kuda melalui lapangan kota sedang orang berseru di depannya. Beginilah dilakukan kepada raja, kepada orang yang raja hendak menghormati. Karena dipikir dia yang akan dihormati. Nah, saudara, padahal pada waktu itu raja berikhtiar untuk menghormati Mordekai, di mana Haman berikhtiar untuk membunuh Mordekai. Saudara, beginilah satu kebenaran. Kalau engkau hidup dengan tulus, hidup dengan benar di hadapan Tuhan, engkau pasti akan disukai oleh Tuhan. Dan tanpa engkau ketahui, Tuhan merancangkan hal yang baik di dalam kehidupanmu. Sekalipun ada orang-orang yang berbuat jahat di dalam kehidupanmu dan hendak melakukan hal-hal yang tidak benar di dalam kehidupanmu. Seketika lamanya seolah-olah hidupmu ada di dalam satu grafik yang menurun, ya, yang seolah-olah menunjukkan bahwa engkau jatuh dan jatuh. Tapi kalau engkau tulus, hidup benar, engkau menolong orang lain karena kasih karunia Tuhan, Bigtan dan Teres, seorang yang dihalau oleh Mordekai untuk menolong raja. Dan ternyata Tuhan ada dan melihat apa yang kau perbuat, saudara. Sementara Haman, ketika dia berhawa nafsu jahat di dalam kehidupan Mordekai, dia bermaksud untuk menjatuhkan, dia maksud menyeret Mordekai di dalam sesuatu hal yang untuk membunuh Mordekai. Oleh karena dia sirik, saudara, dia tidak dihargai. Kemudian sesuatu keadaan menjadi berbalik 180 derajat. Ini yang saya mau katakan, saudara. Kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan, sekalipun engkau dirugikan, sekalipun engkau mendapatkan perlakuan yang tidak setimpal untuk yang engkau terima, Mordekai dia nggak ada salah apa-apa, ingin dibunuh, saudara. Tapi pembelaan itu datang dari Tuhan, amin. Bagaimana mungkin Tuhan tutup mata? Bahkan pada malam hari saja Tuhan gelisahkan raja ini untuk membuka kitab yang mencatat tentang Mordekai, dan dia bermaksud memberikan penghormatan kepada Mordekai. Dan kemudian maka titah raja kepada Haman, "Ambil pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, lakukan demikian kepada Mordekai orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana, sepatah kata pun janganlah kau lalaikan dari segala apa yang kau katakan itu." Lalu Haman mengambil pakaian kuda dan mengenakan pada Mordekai, kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu sedang ia menyerukan di depannya, "Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya." Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja. Tetapi Haman tergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedihnya dan berselubung kepalanya. Lalu diceritakan kepada istrinya Seres, pada semua sahabat yang apa yang dialaminya. Maka kata orang arif bijaksana dan Seres istrinya padanya, "Jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, malahan engkau akan jatuh benar-benar di hadapannya." Saudara, bagaimana Tuhan membalikan keadaan orang yang merekakan hal yang jahat, orang yang tidak memperlakukan engkau dengan baik, pasti Tuhan akan membalikkan keadaannya. Dan Haman melakukan itu dan dia menerima
balasan yang setimpal. Dia tidak dihormati, dia tidak dihargai, malah Tuhan mempermalukan dia. Saudara, kita lanjut di dalam kitab Ester yang ketujuh. Kemudian di dalam perjamuan yang diadakan oleh Ester, Ester dengan begitu punya, saya katakan, strategi yang baik. Ketika seseorang merancangkan hal yang jahat di dalam kehidupanmu, bukan kamu yang membalasnya, tetapi Tuhan yang akan membalasnya. Amin, saudara. Kenapa kita harus membalas perbuatan orang yang bersalah kepada kita? Tapi Tuhan yang akan menunjukkan keadilannya, apa yang perlu, apa yang penting untuk dia lakukan bagi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita tidak membalas, saudara. Kita tidak membalas yang jahat dengan jahat, tapi kita minta keadilan Tuhan. Dan kadangkala keadilan Tuhan itu justru hal yang bertolak belakang dengan apa yang kita pikir. Saudara, Mordekai tidak pernah bermaksud untuk membinasakan Haman. Tetapi Tuhan membalikkan situasinya dengan mempermalukan Haman. Mordekai tidak pernah bermaksud untuk mencari mahkota, untuk didudukan sebagai orang terhormat, untuk didudukan sebagai orang yang dimuliakan, diarak-arak. Tetapi kalau Tuhan melihat dengan sebuah pandangan keadilan, Haman dipermalukan dengan cara keinginannya untuk dihormati berbalik menjadi Tuhan menghormati dan mempermuliakan Mordekai di hadapan seluruh bangsa. Kemudian ketika Haman masih dengan niat hatinya untuk menyulakan Mordekai dan seluruh bangsa Yahudi, Tuhan berperkara melalui doa puasa Ester selama 3 hari 3 malam. Ester meminta sesuatu. Ketika dia mengadakan perjamuan, 2 kali diadakan perjamuan, dan pada undangan yang kedua dia sungguh-sungguh menunjukkan niatnya untuk meminta kepada raja, dan raja kemudian peka dengan hal itu. Hendak minta apa engkau, Ester? Setengah dari kerajaanku pun akan kuberikan kepadamu. Saudara, kalau engkau hidup di dalam perkenanan Tuhan, bahkan saudara, kau cuma meminta nyawamu, Tuhan akan memberikan berlipat kali ganda apa yang lebih dari apa yang kau butuhkan, saudara. Ketika Ester menghadap raja, apa yang dia minta, saudara? Dia meminta sesuatu hal yang meminta nyawanya, agar nyawanya itu dianugerahkan kembali kepada dia. Kenapa dia meminta seperti itu? Karena Haman berikhtiar untuk membunuh bangsa Yahudi. Dia meminta kepada raja, berikanlah kepadaku nyawa hambamu ini dan nyawa bangsaku, karena ada orang yang berikhtiar untuk membunuh bangsaku, yaitu bangsa Yahudi. Jadi saudara, jika kita lihat di sini berarti Raja Ahasiweros, Raja Persia, itu adalah raja yang mengetahui kalau di tengah kerajaannya itu ada berbagai macam bangsa, salah satunya itu bangsa Yahudi yang ada di bawah penjajahan dia. Dan ketika dia kemudian mengetahui bahwa Ester itu adalah adalah ratu yang berasal dari bangsa lain, dia memahami itu, saudara. Sekalipun dia tidak tahu bahwa ini merupakan anak yang diangkat oleh Mordekai. Tetapi dia mengetahui ada perbedaan kebangsaan antara dia dengan ratunya, dan itu tidak membuat dia marah, tetapi dia mendengarkan perkataan dari Ester bahwa Ester meminta nyawanya untuk diberikan kasih karunia supaya dia bisa tetap hidup. Dia minta kepada raja dan raja berkata, "Kenapa kamu meminta nyawamu?" Kenapa? Karena ternyata Haman yang berikhtiar untuk membunuh bangsa Yahudi ini. Kemudian raja sangat marah dan bermaksud untuk menghukum Haman. Raja pergi minum anggur ke taman. Ketika raja kembali dari taman pada waktu dia minum anggur, dia melihat Haman sedang duduk bersimpu di kaki Ratu Ester, di petiduran dari Ester. Maka marahlah raja. Kemudian dia menghukum Haman. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, Haman masih berlutut di katil tempat Ester berbaring. Maka dia berkata, "Masih juga kah ia hendak menggagahi sang ratu dalam istanaku sendiri?" Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman, sembah Harbona, salah seorang sida-sida di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, "Sulahkan dia pada tiang itu." Kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Jadi saudaraku, apa yang Haman tabur, dia tuai. Apa yang Haman tabur, dia siapkan itu sulah untuk menggantung Mordekai, dia sendiri yang digantung di sana. Ester tidak menyuruh Haman dibunuh, tetapi raja karena dorongan amarahnya, dia sendiri yang berikhtiar untuk membinasakan Haman. Saudara,
keadaan yang berbalik 180 derajat. Orang yang mereka-rekakan hal yang jahat, kehidupannya, apa yang dia tabur, dia pasti akan tuai, saudara yang diberkati. Oleh sebab itu ketika kita hidup, tugas kita hanya hidup benar. Tugas kita hanya meminta kepada Raja di atas segala raja, apa yang baik menurut pandangan Tuhan, maka Tuhan pasti akan berperkara. Pagi hari ini saya memberikan judul Mordekai, Tuhan yang membalikkan keadaan. Di kitab firman Tuhan di Ester 5 hingga 9 ini kita membaca bahwa orang benar hidup oleh percayanya dan menaruh harapannya kepada doa-doa kepada Tuhan. Ester berdoa 3 hari 3 malam dan yang dia minta adalah belas kasihan Tuhan akan nyawanya. Tapi Tuhan membuat sesuatu yang berbeda. Bahkan sebelum Haman dipermalukan, dia sudah mempermuliakan Mordekai di depan Haman. Ini yang saya mau katakan, saudara. Tuhan membalikkan keadaan. Kemudian perintah raja menguntungkan orang Yahudi. Keberpihakan raja kepada orang Yahudi semua tanpa kebetulan. Oleh karena Tuhan berkenan kepada doa dari Ester. Pada hari itu juga Raja Ahasiweros mengaruniakan harta milik Haman seteru orang Yahudi kepada Ester. Jadi saudara, itu keadaan berbalik 180 derajat. Mordekai dihormati, Haman kemudian disulakan. Kemudian apa yang terjadi? Harta dari Haman diberikan kepada Ester. Dan Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan pertalian Mordekai dengan dia bahwa mereka adalah saudara. Maka raja mencabut cincin materai yang diambil daripada Haman. Wah, luar biasa saudara. Kalau Tuhan membalikan keadaan, engkau tidak bisa mereka-rekakan hal yang jahat kepada musuhmu, tetapi Tuhan yang membalikan keadaan, karena keadilan Tuhan yang akan bekerja, saudara. Jadi sekali lagi saudara, jangan menaruh kebencian dan dendam terhadap orang yang berbuat jahat kepadamu, tetapi biarkan keadilan Tuhan yang berperkara, karena kalau keadilan Tuhan yang berperkara, tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Itu pertama. Dan yang kedua, Tuhan tahu apa yang terbaik bagi orang-orang yang sungguh berharap kepada Tuhan. Raja mencabut cincin materai, diambil daripada Haman, diserahkan kepada Mordekai. Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Wow, saudara. Kalau Tuhan mau putarbalikkan keadaan, itu 180 derajat ya. Kemudian surat penetapan Raja Ahasiweros mengenai orang-orang Yahudi dilindungi, bahkan orang-orang Yahudi mereka memporak-porandakan musuh-musuh mereka di istana raja sendiri. Perintah raja yang menguntungkan orang Yahudi, kemudian tindakan orang Yahudi terhadap musuhnya, mereka membalas musuh-musuhnya, bahkan mereka menyerang orang musuh-musuhnya di dalam istana raja sendiri. Kemudian ada penetapan Hari Raya Purim. Inilah yang menjadi puncak penetapan Hari Raya Purim. Hari Raya Purim itu sesungguhnya di mana Tuhan membalikkan keadaan. Dari rancangan jahat Haman menjadi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Tidak ada orang yang mempercayakan Mordekai cincin dan kuasa materai dan kehormatan seperti itu. Tetapi melalui Haman, karena Haman berbuat jahat kepada orang yang benar, Tuhan membalikkan keadaan, maka justru Mordekai menerima begitu banyak kekuasaan dari Raja Persia tersebut. Sesungguhnya Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru semua orang Yahudi itu telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang pur, undian untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannyalah dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulakan pada tiang. Oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim, menurut kata pur. Oleh sebab itu juga layak nih ketika seluruh isi surat dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu dan apa yang dialami mereka, mereka kemudian melakukan ibadah-ibadah dan memperingati setiap tanggal 13, 14, 15 bulan Adar adalah waktu untuk merayakan Hari Raya Purim, yang artinya telah dibuang undi oleh Haman, tetapi Tuhan yang membalikan keadaan. Amin. Saya akan menyimpulkan begini, fakta tentang Mordekai. Pertama, Mordekai mengangkat anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai. Jadi saudara ayah Mordekai berarti itu tantenya itu Abihail. Jadi Ester itu sepupunya, tetapi Ester itu diangkatnya sebagai anak. Mungkin rentang umur mereka yang begitu jauh sehingga dia mengangkat Esternya menjadi anak, padahal mereka sepupu. Yang kedua, Mordekai mengakui suatu persekongkolan, yaitu antara Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga, tapi dia menyingkirkan mereka dan kemudian raja itu
tanpa dia tahu dia diselamatkan oleh perbuatan dari Mordekai. Yang ketiga, muslihat Haman untuk memunahkan orang Yahudi karena Mordekai itu tidak mau sujud menyembah dia. Jadi Mordekai itu adalah seorang Yahudi yang patuh dan taat untuk tetap menyembah Tuhan. Yang keempat, ada usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi dengan cara dia bekerja sama dengan Esther untuk meminta perkenanan raja. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah fakta-fakta tentang Mordekai. Kemudian fakta yang kelima, Mordekai dimuliakan dengan segala prestasinya. Dia menyingkirkan Bigtan dan Teres. Kemudian raja mempermuliakan dia, bahkan pada puncaknya raja mengaruniakan cincin materai dan memberikan kuasa atas seluruh harta dari Haman. Fakta tentang Mordekai. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang ini tidak memiliki rancangan jahat terhadap Haman, tetapi dia rencana untuk membela bangsanya. Dan oleh karena dia setia, dia hidup benar, dia tidak sujud menyembah kepada manusia, dia tidak sujud menyembah kepada Haman. Orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, sekalipun ada rancangan kecelakaan dari orang lain, Tuhan membela dia. Tuhan membalikkan keadaan. Dari yang harusnya Mordekai ada rencana dibunuh, tapi Tuhan mempermuliakan Mordekai. Saudara, apakah engkau mengalami keadaan seperti ini? Ada orang-orang yang berniat jahat menghancurkan engkau sampai keluargamu betul-betul hancur, saudara. Ini saatnya bukan membalas. Ini saatnya bukan merancangkan hal-hal yang jahat. Tapi ini saatnya meminta perkenanan raja seperti Esther. Mencari jalan keluar dengan meminta perkenanan raja. Jangan membalas, saudara. Tapi Tuhan akan bersikap dalam keadilannya untuk memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Kita lihat di sini ada peranan Esther yang luar biasa. Saya mencatat di sini ada 5 kali kalimat yang diawali dengan kata, jikalau baik pada pemandangan raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, jikalau baik pada pemandangan raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, jikalau baik pada pemandangan raja, jikalau baik pada pemandangan raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, jikalau baik pada pemandangan raja. Perkataan seperti itu yang selalu dikatakan Esther setiap kali dia berjumpa dengan Raja Ahasiweros. Ini Raja Persia, saudara. Raja orang yang tidak menyembah Tuhan. Tetapi ketika Esther menempatkan dirinya, dia menempatkan dirinya sebagai seorang pendoa yang luar biasa. Itu sebabnya lahir doa puasa Esther. Karena sikap seorang pendoa, dia tidak main-main di dalam meminta. Dia meminta dengan penuh sikap yang berkenan di hadapan Tuhan. Jikalau baik pada pemandangan raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, saudara, doa yang benar itu lahir semata-mata dari kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, disinilah bagaimana Esther menggerakkan hati raja untuk menjawab setiap doa-doanya. Dalam posisi ini, saudara, engkau di dalam tekanan kehidupan masalah apapun, please jangan marah dengan Tuhan. Di dunia ini, engkau bukan satu-satunya loh yang mendapatkan masalah yang begitu berat. Betul? Esther dan Mordekai berusaha menyelamatkan satu bangsa yang di dalam ancaman pembunuhan. Tapi orang yang terdesak selalu tahu punya cara bagaimana meminta dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini adalah persoalan perkenanan, saudara. Engkau tidak bisa meminta pokok doa dengan berkata, Tuhan jawab Wak. Jawab Wak. Orang Manado bilang, kita sudah terdesak ini, kita semua mati ini. Kalau engkau tidak menjawab, maka saya tidak akan melayani engkau. Kalau engkau tidak jawab, maka saya akan pergi dan tidak akan kembali lagi. Itu tidak berkenan, saudara. Di dalam sebuah tekanan yang begitu hebat atas bahaya yang akan dialami oleh bangsanya, Esther berdoa dengan sangat-sangat sopan. Di sini, saudara, saya mau katakan doa yang benar berkenan adalah mengutamakan perkenanan Tuhan. Kalau engkau berkenan di hadapan raja, raja berkata, setengah kerajaan pun akan kuberikan kepadamu. Demikianlah kuasa perkenanan daripada Tuhan. Jadi kalau berdoa, meminta dengan sopan, meminta dengan perkenanan, kembalikan itu kepada kesediaan Tuhan untuk menjawab doa. Amin. Peranan Esther, yang pertama dia berdoa 2 puasa 3 hari 3 malam. Yang kedua, saudara, dia memohon perkenanan raja dengan berdandan yang cantik. Ini berbicara soal pesona kita di hadapan Tuhan. Pesona kita di dalam menggerakkan hati Tuhan.
Pesona kita di dalam berpakaian sebagaimana layaknya seorang mempelai wanita di hadapan Tuhan. Seorang mempelai wanita di hadapan Tuhan akan berdandan dengan karakter yang baik. Bahkan firman Tuhan berkata, perhiasanmu biarlah manusia batinia yang tampaknya indah di hadapan Tuhan, bukan hal yang berkepang-kepang, perhiasan dan rambut yang berkepang-kepang, tetapi perhiasanmu adalah manusia batinia. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu, saudara. Jadi kalau kita mau menggerakkan hati Tuhan, kenakan pakaian mempelai, yaitu pakaian kekudusan, pakaian dengan karakter perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Tuhan. Dan ketika Raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, saudara, engkau dan saya memiliki pesona dari mempelai wanita, yaitu dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, hidup dengan karakter Kristus, maka Raja akan terpesona dengan kemuliaan sang ratu. Calon mempelainya Tuhan adalah kita. Berkenanlah Raja kepadanya sehingga Raja mengulurkan tongkat emas ke arah Ester, lalu Ester mendekat. Saudara, kalau Tuhan tidak menunjukkan perkenanannya, jangan mendekat. Tetapi kalau Tuhan mengulurkan perkenanannya, baru kita mendekat dan menyentuh ujung tongkat itu. Dia katakan, apa maksudmu, hai Ratu Ester? Apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Saudara, attitude pendoa itu penting. Attitude pendoa itu adalah menyerahkan segala sesuatu di dalam kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Ester meminta perkenanan Raja selama 5 kali dengan bahasa yang sopan, dengan cara yang sopan, dengan cara yang menggerakkan hati Tuhan. Jikalau baik pada pemandangan Raja, apa yang dia minta, saudara? Yang Ester minta adalah sesuatu yang sangat-sangat menyentuh, saudara. Dia berkata seperti ini. Jikalau baik pada pemandangan Raja, aku minta keselamatan nyawaku dan bangsaku. Ini saudara, doa yang sungguh-sungguh menggerakkan hati Tuhan. Dia katakan, jikalau baik pada pemandangan Raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba, nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Dia minta keselamatan, saudara. Apa yang lebih penting di dunia ini selain daripada keselamatan? Dan itu sangat menyentuh hati Raja. Dan dia katakan, aku berikan kepadamu. Amin, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Manusia telah mereka-rekakan hal yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ester dipilih Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Bagaimana dengan saudara? Jangan kita sibuk dengan kebutuhan-kebutuhan pribadi, tapi pikirkanlah jiwa-jiwa yang ada di sana. Mungkin itu keluargamu, mungkin itu bangsamu, kotamu. Hari ini saudara, kalau engkau berkenan di hadapan Tuhan, mintalah sesuatu dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, dengan attitude yang berkenan kepada Tuhan. Maka apapun rancangan manusia untuk mencelakakan, Tuhan akan ubahkan menjadi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Lepaskan pengampunan kepada setiap orang yang menyakitimu, dan keadilan Tuhan akan turun. Apapun yang terjadi, Tuhan tahu memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang berseru dan berharap kepada Tuhan. Mari satu dalam doa. Bapa, terima kasih dalam kehidupan kami tidak selalu kami mengalami hal yang baik-baik saja. Seringkali ada orang yang merancangkan hal-hal yang jahat dalam kehidupan kami. Tapi kami rindu Tuhan, keadilan Tuhan yang turun bahwa kami tidak membalas. Tapi apapun yang ditabur kami, Tuhan, kami akan menuai segala kebaikan yang daripadamu. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan, tidak ada satupun yang tidak digenapi. Semuanya digenapi oleh Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk setiap Tuhan konflik-konflik yang terjadi, yang dihadapi oleh umat Tuhan. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang tidak membalas jahat dengan jahat, tetapi mereka menjadi orang-orang yang bertekun. Mereka menghiasi kehidupan mereka dengan perhiasan manusia batinia. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan, seperti Ester yang mendandani dirinya sebagai ratu sehingga mempesona raja, sehingga ada tongkat perkenanan Tuhan yang turun kepada Ester. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat kekasih Tuhan yang gelisah karena mereka menghadapi masalah-masalah. Ada situasi-situasi di mana mereka merasa diperlakukan tidak adil, ada situasi-situasi di mana mereka diperlakukan dengan tidak sewajarnya, sehingga menimbulkan rasa sakit hati, rasa ingin membalas, rasa ingin meninggalkan Tuhan, rasa-rasa yang negatif, overthinking.
keinginan-keinginan untuk menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan dalam nama Yesus. Engkau yang meredahkan setiap emosi-emosi negatif di dalam diri umat-umat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Biarlah mereka tidak memiliki pikiran untuk membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi mereka hidup untuk menghiasi diri mereka, untuk menjadi seperti Ratu Ester yang berkenan kepada Tuhan. Mordekai tidak pernah merancangkan yang jahat, tetapi Tuhan membalikan keadaan karena keadilan Tuhan. Oleh sebab itu kami belajar dari firman Tuhan ini, biarlah hati kami dipenuhi dengan ketulusan, hati kami tidak membalas dengan jahat, hati kami tidak mendoakan yang jelek untuk orang lain, hati kami senantiasa menabur apa yang berkenan kepada Tuhan, maka kami percaya masa depan kami akan dianugerahkan keadilan yang berasal daripada Tuhan. Kami percaya orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap kami pada pagi hari ini. Kami akan beraktivitas, Tuhan kiranya membukakan pintu-pintu berkat, kesempatan, dan terutama Tuhan, kuduskan hati kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat GCC, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.